Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hening sejenak. Tuhan dan Allah kami, Putra-Mu telah mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib. Semua itu karena cintanya. Ajarlah kami untuk belajar dari Tuhan Yesus yang memasuki jalan mulia melalui pengorbanan tubuh dan darahnya. Mari kita belajar menjadi taat. Kiranya melalui pujian dan sabda yang kami dengar serta renungkan, iman kami diteguhkan. Padamu Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kami persilakan untuk berdiri. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 1 bait 1 sampai 2. Haleluya, pujilah. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah ibadah minggu pagi hari ini kita awali dan kita khususkan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan besertamu dan besertamu juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Bagaikan padi segenggam, mestilah busuk dipendam supaya tumbuh dan segar. Demikianlah lirik nyanyian dalam Kidung Jemaat 341. Perjuangan dan karya Yesus menuju kemuliaan melalui proses yang tidak mudah. Semua proses dijalani dengan taat.
Hal ini mengajak kita belajar untuk berproses dengan taat. Mari menjadi murid Yesus yang terus belajar dari Dia, Sang Guru sejati. Jemaat yang terkasih, marilah kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan kidung jemaat 341 bait yang 1 sampai 3. Kuasamu dan nama-Mu. Kuasamu dan nama-Mu hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagai tanpa disegenggam mestilah hati dipendam, supaya tumbuh dan segar di mana surya memegang. Berbuatlah tuaian pun besar. Teladan sudah Kau beri demi deritamu, dan melalui salibmu Kau terima kuasamu. Bagi yang kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak kau menetap bersamamu di Firdaus kebelah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, marilah kita memasuki saat hening dan berdoa secara pribadi. Tuhan Yesus, Engkau adalah biji gandum yang jatuh ke tanah dan menghasilkan buah melimpah. Engkau memanggil kami turut serta menghasilkan buah. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena tidak mampu menghasilkan buah seperti yang Kau kehendaki. Engkau taat menderita demi keselamatan dunia yang Engkau cintai. Tuhan, kasihanilah kami, karena ketidakmampuan mewujudkan cinta-Mu dalam hidup sehari-hari secara total. Melalui ketaat-Mu, Engkau menjadikan pengharapan kami nyata. Ampunilah kami ya Tuhan, ampuni kami karena sebagai murid-Mu, kami bukan pembelajar yang setia. Kiranya dengan teladan yang sudah Kau berikan, kami semakin sadar perlunya belajar taat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Marilah kita menyanyikan kidung jemaat 26 bait 1 dan 2. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Oh
Jemaat yang terkasih, kami persilakan untuk berdiri karena kita akan menerima berita anugerah. Dengarlah berita anugerah dari Tuhan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ibrani 5 ayat 8-9. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, marilah kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 402 bait 1 dan 2, Ku perlukan juru selamat. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Kita bersama-sama akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita tunduk di dalam doa memohon pertolongan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang sungguh baik di dalam kehidupan kami, yang senantiasa mengaruniakan berkat. Pada pagi hari ini Tuhan, di dalam ibadah kami menaikkan pujian syukur kami atas segala berkat penyertaan-Mu itu. Bapa surga, di tengah ibadah kami, sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang hadir bersama-sama dengan kami, memberikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kami dalam keterbatasan kami boleh mengerti yang menjadi kehendak-Mu. Mari Tuhan berfirman, kami mendengar. Amin. Bacaan pertama diambilkan dari Keluaran 19 ayat yang kedua sampai 8a. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel.
Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan diambilkan dari Mazmur 100. Mazmur tanggapan diambilkan dari Mazmur 100 dengan judul Pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bacaan yang kedua diambilkan dari Roma 5 ayat yang pertama sampai 8. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai dengan pasal yang ke-10 ayat yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Dan Yesus memanggil ke-12 rasul. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian-tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus,
dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Homo homini lupus adalah sebuah kalimat dari bahasa Latin yang berarti manusia adalah serigala bagi sesamanya manusia. Istilah tersebut pertama kali dicetuskan dalam karya Plautus berjudul Asinaria, kurang lebih 1900 sebelum Masehi. Istilah tersebut juga bisa diterjemahkan sebagai manusia adalah serigalanya manusia yang lain, yang juga diartikan bahwa manusia itu seringkali menikam sesamanya manusia. Sebagai imbangan dari kata Homo homini lupus ini, ada kata atau istilah Homo homini socius, yang artinya bahwa manusia adalah teman, kawan bagi manusia yang lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memprihatinkannya adalah bahwa sekarang ini lebih banyak orang yang berperilaku bukan sebagai teman bagi sesamanya, tetapi justru menjadi serigala bagi sesamanya. Sebuah situasi, sebuah keadaan yang seharusnya memunculkan sifat manusiawinya, memunculkan sifat belas kasihnya, tapi seringkali justru malah memunculkan sisi jahat manusia, sisi ketamakan manusia, kerakusan dan keegoisan manusia. Misalnya adalah bencana. Ketika orang lain, ketika kita hidup dalam situasi yang tidak menyenangkan, contohnya sekarang ini pandemi COVID, yang seharusnya memunculkan kemanusiaan kita. Kita berbagi, mengasihi, menyatakan kemanusiaan kita sebagai saudara bagi manusia yang lain, tapi justru seringkali ketamakan, keserakahan, keegoisan yang muncul menjadi sifat kemanusiaan kita. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tentu kita harus selalu ingat bahwa Tuhan menghendaki kita sebagai umatnya hidup taat pada firman-Nya. Sangat memprihatinkan kalau kita ini mengaku bahwa kita ini anak-anak Tuhan, tetapi hidup kita jauh dari Allah dan tidak berpegang pada firman Allah. Dan tampaknya itulah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel dalam bacaan pertama kita yang kita baca hari ini. Menceritakan bagaimana ketika bangsa Israel itu ada di padang gurun. Di situ Tuhan berfirman bahwa Tuhan itu mengasihi mereka.
Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Ini menunjukkan bahwa Allah sebenarnya ingin menyatakan kembali bahwa Allah lah yang memimpin bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Tapi ayat ini juga menunjukkan bagaimana rapuhnya iman bangsa Israel. Ketika kehidupan mereka di tengah padang gurun itu mengalami persoalan-persoalan yang kecil saja, mereka begitu mudah mempertanyakan keberadaan cinta kasih Tuhan yang sudah memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Dan karena kerapuhan iman ini disadari oleh Tuhan, maka Tuhan menjadikan mereka kesayangannya di antara segala bangsa, serta menjadikan Israel kerajaan imam dan bangsa yang kudus, dengan catatan, dengan syarat bangsa Israel menjaga ketaatan dan berpegang teguh pada firman-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan ini terlihat bahwa Tuhan menjadikan bangsa Israel sebagai harta kesayangannya di antara bangsa-bangsa lain. Allah juga memilih Israel sebagai umat-Nya. Pemilihan ini harus dipahami bukan bagian dari alasan untuk menyombongkan diri. Karena sebenarnya pemilihan Allah akan Israel ini mengandung konsekuensi penugasan. Bahwa ketika bangsa Israel itu dipilih menjadi umat kesayangan Allah, maka mereka juga harus menjadi bangsa yang memiliki relasi yang erat dengan Tuhan dalam bentuk kepatuhan kepada firman Allah, menjadi pelaku-pelaku firman dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam bacaan Injil yang kita baca pada pagi hari ini, Matius 9 ayat 35 sampai dengan 10 ayat yang ke-8, juga ada wujud penunjukan yang juga mengandung penugasan. Di situ terlihat bahwa Yesus berkeliling di Galilea melakukan beberapa hal utama, mengajar, memberitakan Injil kerajaan Allah setelah menyelenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Dan itu berangkat dari rasa belas kasihannya. Belas kasihan diartikan sebagai nurani terdalam yang dimiliki oleh manusia. Jadi sebenarnya hati manusia, nurani terdalamnya itu adalah belas kasihan. Jadi kalau manusia itu tidak punya belas kasihan, seringkali dikatakan tidak punya hati nurani. Dan sebenarnya sebuah pertanyaan besar, kenapa orang itu sampai tidak punya hati nurani? Padahal sebenarnya itu adalah kesadaran terdalam yang ada dalam diri setiap manusia. Yesus digerakkan oleh belas kasih-Nya, mengasihi bangsa Israel yang saat itu dikatakan bagaikan domba yang tidak memiliki gembala. Ia turut merasakan, terlibat dalam penderitaan pergumulan yang dirasakan oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Dan Yesus tidak pernah menjadikan persoalan hidup, permasalahan hidup, beban hidup yang dialami orang-orang Israel itu sebagai objek. Tapi dia menetapkan bangsa Israel itu sebagai subjek, sebagai orang yang patut dihargai. Banyak orang zaman sekarang ini melakukan perilaku-perilaku yang kelihatannya menolong, tapi sebenarnya menjadikan orang lain itu sebagai objek. Apalagi zaman sosial media sekarang. Banyak orang yang memberikan pertolongan, memberikan bantuan, itu hanya bagian dari status sosial yang mereka kejar.
Tapi Yesus tidak melakukan itu. Yesus berempati. Yesus bersimpati dan berempati pada penderitaan bangsa Israel pada saat itu. Hati Yesus selalu dapat dengan mudah digerakkan karena belas kasihannya oleh penderitaan dan kesulitan hidup umatnya. Tindakan Yesus didasarkan pada kelemah lembutan, kepekaan hati yang setiap kali tergugah ketika melihat hamba-hambanya sedang dalam persoalan kehidupan. Nah, menarik karena ketika Yesus selesai berbicara tentang persoalan belas kasihan ini, Yesus juga berbicara mengenai penunjukan murid-muridnya. Memanggil 12 muridnya untuk berkarya. Di sini dikatakan sebagai penuai. Tuaian banyak, tapi penuai sedikit. Mereka, para murid, tidak boleh hanya berdoa meminta, tetapi harus setiap saat terlibat dalam penggembalaan yang dilakukan oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di satu sisi, bacaan kita berbicara tentang belas kasihan, di mana Yesus menunjukkan dirinya bahwa dirinya penuh belas kasih, dan kita adalah subjek belas kasih itu, bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Yesus. Tetapi pilihan Yesus untuk mengasihi kita bukan sekedar berhenti pada pilihan, bahwa kita juga ditugasi untuk terlibat dalam tindakan kasih itu sebagai penuai. Dan penuai di sini dihubungkan dengan situasi penderitaan, situasi berat yang digambarkan bagaikan domba tanpa gembala. Dan para murid yang dipilih dengan dikasihi itu harus terlibat di dalam proses penggembalaan itu. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sekarang, saya ingin kembali pada pernyataan di depan mengenai homo homini lupus dan homo homini socius tadi. Bahwa memang dalam hidup kita bisa saja mengarah kepada dua hal itu. Bahwa kita bisa menjadi serigala bagi sesama kita, dan bisa juga kita menjadi sesama, menjadi kawan, menjadi teman bagi sesama kita. Dalam setiap peristiwa hidup kita bisa saja menjadi dua hal itu. Menjadi teman atau menjadi serigala. Dan tentu kita tahu pilihan yang benar. Bahwa kita harus menjadi teman, sahabat yang berbelas kasihan, yang penuh kelembutan kepada sesama manusia. Terlebih dalam situasi kita sekarang ini, orang penuh dengan keluhan, stres, pekerjaan, target yang tidak terpenuhi, perekonomian yang sulit, ketakutan, kecemasan. Kita melihat di beberapa tempat bagaimana orang-orang justru menjadi serigala bagi yang lain. Tetapi kita dipanggil Tuhan. Di tengah kesulitan yang sedang bersama-sama dirasakan, saya rasakan, Bapak Ibu Saudara sekalian rasakan, kita terpanggil bukan untuk mementingkan diri kita sendiri, tapi untuk juga berbelas kasihan, menjadi teman, menjadi kawan, sahabat sejati bagi sesama kita. Seperti Kristus yang hari ini akan kita rayakan kasih-Nya melalui sakramen perjamuan kudus. Dalam kesulitan hidupnya tidak pernah meninggalkan para kekasihnya. Belas kasih-Nya selalu hadir. Bahkan sampai mati di kayu salib. Selamat menghayati kasih Kristus. Selamat menghayati kemanusiaan kita. Homo homini socius. Kita adalah sahabat bagi sesama kita.
Tuhan menolong memberkati kita sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kebaktian ini kita akan melayankan sakramen perjamuan sebagaimana yang telah diberitakan dalam warta gereja. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus menjelang Tuhan Yesus disalib. Ia mengambil roti, mengucap berkat, dan memecah-mecahnya, lalu memberikannya kepada para muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi orang untuk pengampunan dosa." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan mengingatkan kita akan penyelamatan Allah, keberadaan kita sebagai keluarga Allah, perjamuan yang sempurna di surga, dan pemberitaan tentang kematian Yesus sampai Ia datang. Sebelum menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri sendiri dengan bertanya sebagai berikut. 1. Apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus dengan ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama ikut dalam sakramen perjamuan ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus di surga, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan kudus ini sebagai alat pemeliharaan iman kami, sehingga ketika kami bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus ini, kami mengingat akan perjamuan yang sempurna di surga bersama-sama dengan Engkau. Dan kesetiaan kami memberitakan Injil Kerajaan Allah sekarang sampai selama-lamanya ketika Engkau datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bersama-sama kita pujikan nyanyian Kidung Baru NKB 21 bait 1 dan 2, Ku diberikan kidung baru. Mulia
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berkumpul tidak sekedar untuk makan dan minum, tetapi dengan ini kita mengenang karya keselamatan Allah. Marilah kita mengingat Tuhan Yesus Kristus di surga, dan hati kita menetapkan bahwa kehidupan kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat hening bagi kita. Cukup. Roti yang terpecah-pecah ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk mengampuni dosa. Amin. Dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna, makanlah roti ini. Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan sebagai tebusan dan pengampunan dosa.
dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa. Minumlah anggur ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan dengan mengucapkan di dalam hati kita demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan HAM, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bersama-sama kita tunduk di dalam saat hening, memasuki doa-doa syafaat dan doa-doa pribadi. Mari kita berdoa. Bersama-sama kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita diberi kesempatan oleh Tuhan pada ibadah ini untuk mengumpulkan persembahan. Terkhusus pada ibadah pada minggu ini, kita akan mengumpulkan persembahan dengan 2 kantong. 1 kantong untuk persembahan mingguan dan 1 kantong untuk perjamuan kudus. Marilah kita bersyukur dengan penyerahan persembahan kita yang didasari dari Mazmur 116 ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Kita akan mengumpulkan persembahan dan kita iringi dengan memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 365B, kita pujikan bait 1 dan 2. Tuhan ambil hidupku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari persembahan ini kita serahkan di hadapan Tuhan di dalam doa. Bapa yang ada di surga, Bapa yang selalu memberikan kehidupan yang lebih baik, Bapa yang selalu melimpahkan berkat di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa tercukupi dalam kehidupan hidup kami atas berkat Tuhan. Pada kesempatan ibadah ini ya Tuhan, para hamba-Hamba-Mu seraya mengumpulkan persembahan sebagai ucap syukur terhadap Tuhan. Persembahan yang hanya sedikit ini, persembahan yang tidak setimpa dengan berkat Tuhan, persembahan yang tidak pantas kuserahkan di hadapan Tuhan. Aku percaya pada Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu menerima. Tuhan akan selalu menyucikan persembahan kami ini. Sehingga persembahan ini boleh kami gunakan di dalam kehidupan jemaat kami, terkhusus di GKJ Trujo ini. Dan kerajaan Tuhan akan selalu kekal di sepanjang masa. Banyak sekali dosa serta kesalahan kami di dalam mengumpulkan persembahan ini. Kiranya Tuhan mengampuninya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Nyanyian pengutusan akan kita pujikan dari nyanyian Kidung Baru 163 bait 1 dan 2, Tak Mudah Jalanku.
kita menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pulang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan sumber segala berkat dan kekuatan akan melengkapi dan meneguhkan saudara dalam mengarungi hidup di dunia dengan kekuatan dan kuasa kasih-Nya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hingga